senang sekali Pak Mahfud. Apa yang tadi disampaikan, saya mengikutinya dengan cermat. Saya dengan Pak Mahfud ini kurang lebih 5 tahun sama-sama di komisi ini juga. Saya tahu beliau, Pak Trimedia Panjaitan juga. Saya tahu siapa beliau, tapi pada masa itu, setelah itu saya tidak lagi mengetahuinya lebih baik. Anggota dewan punya hak, termasuk hak interupsi. Itu diatur dalam undang-undang. Supaya jangan ada anggapan kita bikin-bikin. Yang kedua, hak bertanya. Kadang-kala Pak Mahfud tahu juga, kita bertanya seperti kalau lagi polisi tanya klien, tanya atau jaksa, tanya terperiksa. Kadang-kala lebih tajam sehingga ada kesan seolah-olah kalau pertanyaannya tajam, Dewan memposisikan pemerintah sebagai bawahannya. Tidak demikian, Pak. Sama halnya juga, kalau DPR atau anggota tidak bertanya, tidak berarti anggota Dewan adalah bawahan pemerintah atau rubber stamp pemerintah. Tidak. Kadang-kala kita tidak tanya, kita amini. Yang kedua, saya ingin dua bagian juga, mohon waktu Pak Ketua, agak panjang, sebab Pak Mahfud yang terhormat secara terbuka kepada khalayak ramai menyampaikan ingin menantang Saudara Beni, Saudara Arsul Sani, dan Saudara Arteria Dahlan. Saya pun menjawab, saya siap menantang. Terima kasih banyak. Bukan untuk siapa-siapa, untuk Indonesia, untuk rakyat. Jadi tidak ada prasangka, tidak ada masalah personal, saya dengan Pak Mahfud, ataupun Pak Mahfud dengan saya. Saya menantang supaya Pak Mahfud buka. Supaya buka sejelas-jelasnya. Apa yang Bapak sampaikan itu tidak menjadi pertanyaan atau spekulasi atau analisa di publik. Spekulasi itu sangat jelek. Saya termasuk yang punya prasangka jelek atas apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Sehingga secara terbuka saya mengatakan, apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan ini secara lengkap, maka saya menengarai Pak Mahfud punya motif politik. Sekali lagi, apabila tidak ada penjelasan terbuka soal ini, jadi bukan judgement yang sifatnya final, hipotetik, apa yang saya sampaikan. Apalagi setelah Ibu Sri Mulyani menyampaikan juga secara terbuka bantahan atas apa yang Pak Mahfud sampaikan. Maka rakyat bingung, jangankan publik bingung. Kami yang anggota Dewan ini, apalagi oposisi Pak Mahfud, bingung juga. Malah saya tanya-tanya, oh senang juga kita Pak Mahfud ini, ada kawan baru juga. Apakah Pak Mahfud sudah menjadi bagian dari oposisi pemerintahan? Soeharto jatuh karena ada anggota kabinetnya yang melakukan perlawanan dari dalam. Ya, maka saya waktu itu Pak Mahfud. Luar biasa Pak Mahfud. Saya mendukung. Tapi ini kan prasangka saya. Betul atau tidak saya tidak tahu ini.
Tapi kalau saya mengenal Pak Mahfud, saatnya sudah tiba. Ya, mungkin saatnya sudah tiba. Istilahnya itu, ibu sudah hamil tua. Bukan saya itu yang ngomong revolusi, bukan saya. Maksud saya, ketidakjelasan ini membuat kami semua punya spekulasi, punya prasangka macam-macam. Ini yang kami sesalkan sebetulnya. Jadi bukan soal Pak Mahfud ini. Pak Mahfud mesti jelaskan dong. Kenapa Pak Mahfud? Ini yang saya mau jelaskan kepada Pak Ivan waktu itu. Saya tanya, Pak Menko Polhukam itu adalah ketua komite. Tugasnya jelas. Saya baca Bapak. Saya baca itu. Zaman Pak SBY dulu. Susilo Bambang Yudhoyono presiden membuat ini. Saya baca. Tugasnya itu melakukan koordinasi. Anggotanya juga jelas. Menkeu anggota. Kalau ada masalah dengan yang berkaitan dengan Menkeu, apa salahnya yang terhormat Pak Menko, ketua komite, panggil yang bersangkutan. Ada temuan ini di lingkungan Kemenkeu. Tolong pertanggungjawabkan dan selesaikan. Itu dalam logika saya.